Itu ada nasi goreng, ada nasi biasa. Ya, Pak Saad, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu Katilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila bidaya yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang tergabung dalam sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita dan memperbaiki amal-amal kita dan istiqomah biara di dalamnya. Pada pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 19 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Leli Kusuma. Selamat Bu telah menjelaskan kepada kami. Untuk mempersingkat satu saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi fa apa anta apa antum kizu man finnar. Apakah kamu hendak merubah nasib orang yang telah pasti ketentuan atas azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka? Kita lihat di ayat panggalan pertama, apaman haqqa alaihi kalimatul azab. Apakah kamu hendak mengubah nasib orang yang telah ada ketentuan ditetapkan, ya, yang dengan pasti tentang azabnya? Maka di ayat ini dijelaskan oleh At-Tabari mengatakan, apakah orang yang dahulunya wajib dihukum, wahai Muhammad, karena kekafirannya, itu maksudnya. Akan kamu mengubah nasibnya itu. Kemudian, apakah apa anta tungkizu mampinari. Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang dalam neraka, sedangkan dia juga jelas dalam kekafirannya. Allah Ta'ala berfirman, telah memperingatkan, wahai Muhammad, maukah engkau melindungi orang yang berada di neraka dari yang berhak menerima azabnya? Jadi kepada Muhammad dipertanyakan, kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mau melindungi orang yang sudah berhak menerima siksaan, gitu. Itu maksudnya. Itu ayat ini tadi. Nah, tumfidu mampinari, kamu menyelamatkan orang yang berada dalam neraka ini. Inilah yang dimaksud dengan beberapa ahli bahasa di Kufa mengatakan inilah yang dimaksud dengan pertanyaan tunggal. Ada pertanyaan lain yang serupa di dalam ayat Al-Quran itu, di antaranya surah Al-Mu'minun ayat 35 yang bunyinya aya'idukum antakum iza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun. Apakah ia akan menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa kamu setelah mati dan setelah menjadi tanah, menjadi tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya kalian setelah kalian mati menjadi tanah, menjadi tulang belulang, pasti kalian dibangkitkan dari kubur kalian seperti sedia kala untuk dimintai pertanggungjawaban.
terhadap apa yang kalian lakukan di dunia. Maka dalam surah Ali Imran 86 di situ menjelaskan kepada kita bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabanna hum bima fazatim minal azab walahum azabun alim. Di situ dikatakan la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau. Jangan sekali-sekali kamu menyangka bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang gembira mereka kerjakan wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan mereka yang belum mereka kerjakan. Kemudian fala tahsabannahum bima fazatim minal azab. Jangan kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari azab. Walahum azabun alim, dan di mereka ada azab yang pedih. Maksudnya engkau tidak dapat menyelamatkan orang dari tempat yang ditempatkan dan disiksa dalam neraka. Ayat berikutnya menjelaskan Az-Zumar 20 dimulai dengan kata tetapi walakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum rurapum minal mim fawqiha rurapum mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yuhibbullahul mi'ad. Di sini dikatakan lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ruruf gitu, tapi orang bertakwa kepada Tuhannya mereka akan mendapat tempat yang tinggi. Mim fawqiha urupum baina mim fawqiha urupum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Di atasnya dibangun pula tempat yang tinggi, yang di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Wa'adallahi, dan janji Allah, la yukhlifullahul mi'ad. Janji Allah dengan sebenarnya Allah tidak memungkiri janji. Az-Zumar ayat 20. Kemudian dikatakan bagi mereka yang tadi ayat 19, mereka yang mau diperintahkan untuk ditanyakan apakah engkau akan menyelamatkan mereka, itu dijawab dalam surah Az-Zuriyat al-59 60. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa inna lillazina zalamu zanuban misla zanubin ashabil jahim fala yastajilun. Katakan fa inna lillazina zalamu zunuban misla zunubin ashabihim. Artinya sesungguhnya orang zalim ada siksa baginya seperti bagian teman mereka yang dahulu. Fala yastajilun, maka janganlah mereka minta kepadaku untuk menyegerakannya. Jadi di sini janganlah kita menentang Allah, janganlah kalian menentang Allah untuk disegerakan siksaan. Itu banyak orang-orang yang tidak tahu, maka dia menantang Allah untuk disegerakan. Maka dengan segera seperti itu banyak terjadi, kita telah membuktikan itu di beberapa tempat. Kemudian dikatakan ayat berikutnya, fawailul lil ladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun. Kecelakaanlah bagi orang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. Inilah yang dikatakan ayat tadi jawaban terhadap untuk tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang telah ditetapkan diancam di dalam neraka. Kemudian Az-Zumar 16, kita kembali ke pangkal, An-19 menjelaskan kepada kita, lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal. Zalika yuhawwifunallahu bihi ibadah. Ya ibadi patakuni. Dikatakan di patakun. Di situ dikatakan lahum min fawqihim zulalum minan nar. Bagi mereka ada lapisan-lapisan di atas mereka, lapisan api di atas mereka. Wa min tahtihim zulal, dan di bawah mereka pun ada lapisan. Lapisan apa? Lapisan api itu juga. Jadi mereka dipanggang dari atas dan dari bawah. Itu
dari bikin manggang, ada api dari bawah, ada dari atas, itu bikin kue apa gitu, ibu-ibu yang tahu. Zalika yuhayyifullah bihi ibadah. Yang demikianlah Allah untuk mempertakuti hamba-hambanya dengan azab. Jadi bagi mereka yang kafir, azabnya di atas di bawah, ada api, dia di tengah, dipanggang dari atas dan di bawah. Nah, itu cara Allah menakuti hamba-hambanya agar mereka bertakwa. Kemudian di ujung itu kan, ya ibadi fatakuni, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepada aku. Nah, gitu. Di situ kan perintahnya dulu, panggilannya wahai hambaku, gitu, bertakwa kepada aku. Gitu, kan. Kemudian Az-Zumar 17 menyatakan kepada kita, wallazina istanabu taghut ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabasyir ibadi. Ini bagi orang yang tidak menyembah Allah. Wallazina istanabu taghut ayya'buduha wa anabu ilallah. Dan orang-orang, ya di situ ayat kita lihat dulu yang ayat sebelumnya itu, ya ibadi gitu ya. Ya ibadi fattaquni. Nah, wallazina jatanibu taghut antabu ayyabuduha wa anabu ilallahi lahumul busra. Nah, di situ kan, wahai hambaku, orang-orang yang menjauhi taghut itu, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, maka lahumul busra, bagi mereka ada berita gembira. Nah, setelah akan ada berita gembira itu, fabasyir ibadi, maka sampaikanlah berita gembira itu kepada hambaku. Kemudian dijawablah ayat berikutnya, Al-Luqman menjelaskan kepada manusia, kepada kita, surah Al-Luqman ayat 33, bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsau yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a inna wa'dallahi haqq wala tarurrannakumul hayatud dunya wala yarunnakum billahi lurur. Situ katakan, ini banyak kalimat yang berbentuk kalimat perintah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wahsau yaumal la yahziya waladun an waladihi. Di situ, takutlah suatu hari, pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong seorang anak. Wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a, dan seorang anak pun tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Nah, kemudian diingatkan situ, inna wa'dallahi haqqu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala tarurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu sekali tertipu oleh kehidupan dunia. Itu kehidupan dunia. Janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Atau janganlah sekali kehidupan dunia memperdaya kalian. Wala yarunnakum billahi lurura, gitu. Itu dikatakan jangan pula kamu tertipu atau perdaya, jangan pula penipu memperdaya kamu dalam mentaati Allah. Penipu yang dimaksud itu adalah syaitan. Janganlah tertipu. Itulah yang perlu diperhatikan, sehingga kita tidak perlu menyatakan ayat-ayat yang tadi, apa man haqqa tadi itu, diselamatkan itu. Karena untuk sampai ke situ, sebelum kita sampai ke situ, ya sampai pada ayat ini, maka kita selamatkanlah diri kita dengan kembali kepada Allah, seperti ayat 17 tadi. Disitu katakan ayat 17 Az-Zumar, situ dikatakan apa katanya? Janganlah kamu itu taghut, menjauh oleh itu jauhlah taghut, taatlah kepada Allah. Itu yang paling penting agar kalian selamat. Demikian apa yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Dan dalam penyampaian ini insya Allah pasti ada kekeliruan, karena kita sebagai pelajar
Maka kekeliruan itu mohon dimaafkan. Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian